Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dr. Putu Indah Budi Apsari. Saya adalah dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa. Pendidikan S1 saya adalah program studi profesi dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kemudian pendidikan S2 saya adalah ilmu kedokteran dasar di Universitas Airlangga dengan bidang ilmu biomedis parasitologi. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah terintegrasi di dalam sistem blok, yaitu blok Basic Principle of Pathological Process and Therapy. Blok ini memiliki bobot 5 SKS dengan 25 hari pembelajaran. Dalam blok ini juga terdapat 1 hari efektif untuk keterampilan klinik. Total berlangsungnya blok ini adalah 26 hari efektif. Blok ini terdiri dari 2 modul, yaitu modul 1, prinsip dasar proses patologi, dan modul 2, prinsip dasar terapi. Untuk lebih meningkatkan pemahaman pembelajaran, juga diberikan dalam bentuk kuliah interaktif. Nah, kemudian ya kita masuk ke topik bahasan utama hari ini, yaitu cacing ya. Cacing sendiri adalah kingdom animalia ya. Jadi kalian kenal ada tumbuhan, hewan. Jadi helmin ini adalah masuk ke dalam kingdom hewan. Kemudian subkingdomnya metazoa. Kenapa metazoa bukan unizoa seperti itu? Karena dia terdiri dari banyak sel. Kemudian filumnya itu ada 2 yang terpenting menginfeksi manusia ya. Ada platyhelminthes, dari asal katanya flat ya, artinya pipih, terdiri dari kelas Trematoda dan Cestoda. Kemudian filum Nematehelminthes, nemate atau berlongga ya, jadi cacingnya bentuknya gilik. Subkelasnya ada yang Adenoporea dan ada yang Secernenta. Ada juga yang menyebutnya apasmida dan pasmida ya. Dari adik-adik. Silakan apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan apabila ada pertanyaan ditanyakan. Apakah cukup jelas atau kurang jelas? Ini kita baru bicara patogenesis ya, belum bicara gejala klinis maupun pengobatan. Izin bertanya, dokter. Oke, silakan Kadek Novia. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikadek Novia Puspita Dewi, NIM 2070121175. Jadi di sini saya sedikit belum paham, dokter, mengenai patogenesis dari cacing tambang tersebut. Sekian, dokter. Terima kasih. Oke, jadi hukum ya. Jadi hukum itu ada 2, ada Ankylostoma duodenale dan Necator americanus. Jadi hal yang mendasar yang menyebabkan patogenesis infeksi cacing itu adalah perlekatan dari mulutnya ke usus. Nah, dalam hal ini Ankylostoma dan Necator itu dia punya gigi ya. Kalau pada Ankylostoma namanya cutting duri ya, duri gigi seperti duri tajam. Kalau Necator dia lebih tumpul atau disebut cutting plate. Nah, jadi cacing dewasa, cacing tambang dewasa ini dia akan melekat ke usus ya. Kemudian dia akan menyerap darah ya kira-kira 0,2 mili per cacing per hari seperti itu. Nah, kemudian
di lokasi perlekatan itu akan terbentuk ulcerasi ya, jadi terbentuk ulkus seperti itu di lokasi perlekatan. Nanti di ulkus tersebut akan didatangi oleh sel-sel infiltrat ya, seperti limfosit, kemudian eosinofil seperti itu. Nanti di lokasi tersebut ya akan terjadi reaksi inflamasi yang membuat darah itu semakin keluar, mengucur terus seperti itu ya, namanya bleeding site ya. Nah, kalau misalnya inflamasi tersebut terjadi di banyak lokasi, maka akan menyebabkan inflamasi yang kronis seperti itu. Nah, inflamasi yang kronis ini membuat tubuh itu menggunakan banyak zat besi ya. Zat besi ya itu sebagai kofaktor enzim dan katalisator reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi untuk inflamasi itu butuh ATP, butuh oksigen juga. Itu yang membuat besi itu terus dipakai ya karena inflamasi kronis, sehingga pasien itu akan mengalami anemia dan juga kehilangan zat besi. Selain itu, eosinofil yang berada di lokasi perlekatan juga membuat timbulnya reaksi hipersensitivitas, sehingga pasiennya mudah alergi ya, gatal-gatal, pilek, asma seperti itu. Namanya reaksi hipersensitivitas tipe 4 ya, yang delay ya. Ada reaksi hipersensitivitas 1, 2, 3, 4, ini yang tipe 4 yang delay. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, dokter. Udah. Ya, memang butuh waktu khusus ya untuk baca buku khusus tentang parasit ya. Sebaiknya baca pagi-pagi gitu ya. Jam 8 ya masih fresh gitu. Di Sherris atau Murray itu saya rasa semua mikroorganisme sudah ada di sana ya. Tinggal berusaha menerjemahkan ke bahasa Indonesia saja. Mungkin ada yang lain? Skripsi, Dok. Ya, silakan Cahyadi. Ya, Dok. Perkenalkan, Mas saya Cahyadi, NIM 153, Dok. Jadi pada sporosis dan juga redia pada siklus hidup dari trematoda itu dikatakan bahwa pada fase ini bisa melakukan reproduksi, Dok. Nah, reproduksi itu kan secara aseksual. Nah, maksudnya ini bagaimana ya, Dok ya? Terima kasih, Dok. Oke, jadi sporokis ya, sporokis kita ambil kata belakangnya yaitu kista. Jadi setiap sporokista baik di Plasmodium maupun di trematoda itu adalah kumpulan dari telur di dalamnya. Walaupun kita tidak sebut sebagai telur ya, tapi di dalam sporokista itu dia punya inti. Intinya itu akan membelah ya, dari 1 menjadi 2, menjadi 4, 8, seperti itu. Dan lama-lama sporokistanya itu akan pecah, kemudian rilislah anak-anaknya dari sporokista itu. Ya, anaknya itu namanya serkaria ya. Jadi kan Mirasidia itu menginfeksi kerang, keong, atau dulu waktu kecil mungkin ada yang senang main pici-pici ya. Mas, ada yang senang main di sungai nggak? Ketemu pici-pici ya. Itu di dalam kerang, keong, atau pici-pici itu akan ada sporokista. Sporokista artinya sporo itu adalah spora, kista adalah sekumpulan bentukan yang berbentuk bulat. Nah, berarti di dalamnya itu ada spora yang jumlahnya itu kelipatan biner ya. 1, 2, 4, 8, 16 gitu ya.
Nanti kalau itu pecah, itu akan jadi serkaria. Kenapa disebut aseksual? Karena tidak ada kelamin jantan dan betina. Apakah menjawab? Iya, Jadi, terima kasih dokter. oke. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain mungkin? Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk kuliah 12 ya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di fitur tanya ahli ya. Nanti kita akan bahas pada saat pleno. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat sore, selamat beristirahat. Terima kasih dokter. Terima kasih, Terima Dok. kasih banyak dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih dok. Dok. Terima kasih dokter. Pada pertengahan masa pembelajaran, dilakukan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa dan tutor untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan blog pada akhir masa pembelajaran. Dilakukan juga metode ujian dengan pilihan ganda. Adapun tujuan khusus dari mata kuliah yang saya ampu pada blog ini adalah yang pertama, menganalisis host and parasite relation dan patogenesis infeksi protozoa. Menganalisis konsep dasar patogenesis infestasi cacing, menganalisis patogenesis infestasi jamur, menganalisis proses patologi akibat arthropoda, merencanakan penerapan desinfeksi dan sterilisasi antisepsis pada kontrol infeksi. Isi pembelajarannya adalah infeksi parasit dan prinsip pencegahan infeksi. Adapun aktivitas pembelajarannya dalam blok Basic Principle of Pathological Process and Therapy ini adalah ada dua, yaitu aktivitas pembelajaran utama, yaitu tutorial dan pembelajaran mandiri. Aktivitas pembelajaran tambahan yang mendukung pembelajaran yaitu kuliah interaktif, praktikum, student project, video session, interactive learning, dan keterampilan klinik. Penjelasannya adalah tutorial, yaitu ada 7 jam yang harus dilakukan oleh mahasiswa berupa identify and clarify unfamiliar terms, define the problems, brainstorming based on prior knowledge, analyze, review, and organize tentative explanation, formulate learning objectives, independent study and information gathering, share, synthesis, and summarize the result of independent study. Kemudian pembelajaran mandiri yang merupakan proses dari adult learning. Kemudian isi pembelajaran selanjutnya adalah praktikum.
di mana sesi praktikum dilakukan di laboratorium atau ruangan kuliah sesuai dengan panduan praktikum yang telah dipersiapkan baik secara daring maupun luring. Pleno merupakan sesi pertemuan antara dosen dan mahasiswa untuk mengklarifikasi materi-materi yang telah diberikan, dan apabila ada pertanyaan atau masalah, dapat didiskusikan secara interaktif oleh dosen dan mahasiswa. Student project bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai isi atau materi pembelajaran pada blok tersebut. Mahasiswa dalam hal ini membuat materi berupa PowerPoint atau video yang akan dipresentasikan pada small group discussion yang didampingi oleh satu orang dosen penguji student project. Video session merupakan aktivitas pembelajaran dengan menonton video bersama narasumber. Sesi menonton dilakukan di ruang kelas dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Pagi adik-adik sekalian, jadi hari ini kita akan video session ya untuk materi di SKS 3 sebenarnya, tapi diambilkan waktu di SKS 4. Ya, semoga masih ingat ya materi yang di SKS 3. Jadi adik-adik bisa refresh kembali seperti itu lewat video session ini. Jadi ada dua, ada helmin dan ada arthropoda. Saya akan putarkan yang helmin terlebih dahulu. Kelihatan ya? Poda, general characters and classification. Introduction. Nematodes are commonly referred to as roundworms, threadworms, or pinworms. Nematodes is one of the largest groups of metazoan. Nematodes are pseudocoelomates, bilaterally symmetrical, cylindrical body with triploblastic nature. General characters of Nematoda. Some are parasites, and others are free living in soil or water. Example, rhabditides. Body is long, cylindrical, without segmentation. Nematodes are characterized by a species-specific number of cells or nuclei. Body of nematodes is slender, cylindrical, unsegmented, with resistant cuticle. Body wall contains longitudinal muscles. Circular muscles are absent. Body cavity is pseudocoelom. Epidermis is syncytial. Locomotory cilia are absent. Some have ciliated gastrodermal cells. Alimentary canal is simple straight tube. Mouth at anterior end, anus at the posterior end. Digestion is both extracellular and intracellular. Intestine is non-muscular. Blood vascular system is absent. Pseudocoelomic fluid helps in the transport of nutrients. Excretory system contains H-shaped canals or excretory gland. Respiration is by anaerobic method. Nervous system consists of a circumenteric nerve ring with ganglia. Sense organs are amphids, mechanical, and receptors present at the anterior region of the body, and phasmids, glandulosensory structures in the posterior region of the body. Sexes are separate. Sexual dimorphism is present. Males are smaller with curved posterior end. They possess cloaca with 1 or 2 copulatory spicules. Females are longer with straight posterior end. Genital pole is separate from anus. Fertilization is internal. Development involves
4 moles of the cuticle. Nematodes exhibit cutely. It is a phenomenon in which cell division ceases near the end of embryonic development, so that number of cells of the adult is constant. Development includes rhabditiform larva. A larva hatches out from an infective egg laid in the intestine of the host. It then penetrates the intestine walls and is carried through the blood vessels to the lungs. From the lungs, it moves to the lumen of the respiratory tract and then to the throat, which becomes swollen as a result of coughing. From the throat, the larva returns to the small intestine where it matures. Female Ascaris lumbricoides lay more eggs up to 200,000 a day in the lumen of the intestine. The eggs are excreted in the feces, and once in the external environment, they reach the stage of the so-called invasive egg containing a larva. Only then do they become infective. Infection occurs when the eggs reach the alimentary tract, for example, when the host consumes contaminated fruit or vegetables. Once in the small intestine, the eggs begin to develop, thus completing the life cycle of Ascaris lumbricoides. Interactive learning. Pada blok BP3T terdapat situasi pembelajaran dalam bentuk interactive learning. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa, kegiatan berupa interaktif disertai penayangan video bersama dan diskusi tanya-jawab. Assessment. Pada blok ini mencakup 3 domain, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Materi yang diujikan untuk pengetahuan berasal dari kuliah, diskusi tutorial, dan praktikum. Ujian blok merupakan ujian pengetahuan yang terdiri dari 100 soal pilihan ganda atau multiple choice question yang dilakukan pada akhir blok. Keterampilan dinilai dalam sesi keterampilan klinik. Sikap profesional dinilai secara keseluruhan dalam proses pembelajaran. Prasyarat untuk mengikuti ujian blok ini adalah mahasiswa wajib mengikuti 75% semua kegiatan pembelajaran. Nilai sumatif blok BP3T yaitu proporsi ujian blok 70%, small group discussion 5%, student project 5%, praktikum 10%, mini test 10%. Batas kelulusannya adalah 70 dari skala 100. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Sekian dan terima kasih.